Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu bersyukur di tengah pandemi ini. Kita selalu diberi kesehatan sehingga meskipun harus belajar rumah, kita masih bisa, saya sebagai pengajar masih bisa mengajar, kalian sebagai murid masih bisa belajar secara daring bersama. Nah, tidak usah diperpanjang lagi. Kita sekarang masuk pada materi biologi, yaitu KD 3.1 tentang materi genetik. Nah, jadi sebelum kita menginjak ke materi genetik, kita harus ingat bahwa kita sebagai makhluk hidup yang sebesar ini, tentunya kita tersusun atas sel-sel penyusun tubuh. Nah, untuk sel sudah kita pelajari di kelas 11. Jadi sel itu ada dua, kita ingat dulu. Sel itu ada dua, yaitu apa? Sel tubuh, seluruh penyusun sampai sel rambut, sel penyusun kuku, semuanya. Sel penyusun organ itu adalah sel tubuh. Nah, selain ada sel tubuh, ada sel gamet. Ya, yang biasa kalau pada wanita kita sebut dengan ovum dan pada pria kita sebut dengan sperma. Nah, pada setiap sel tubuh maupun sel gamet tersebut itu tersusun dari substansi genetika tadi. Yaitu berupa apa? Berupa seperti ini. Ini adalah gambar apa? Siapa tahu? Iya, tersusun dari kromosom. Betul, ini adalah gambar kromosom. Coba kita hitung ada berapa? Ini pada sel tubuh. Ya, sel tubuh kita itu kromosomnya kurang lebihnya tersusun seperti ini. Nah, ada berapa ini? Ada berapa pasang kromosom? Coba ada 22 pasang. Ada berarti berapa? 44. Nah, ini apa? Nah, berarti ada berapa? Betul, ada 23 pasang. Nah, coba kita lihat. Pasangan kromosom ke-1 sampai ke 22. Kalau kita lihat semuanya sama. Nah, berpasangan. Jadi berpasangan berarti dia adalah 2N atau diploid. 2N diploid. Nah, sedangkan pasangan ke-23 ada yang seperti ini, ada seperti ini. Berarti kalau ini sama kita sebut XX, ini pasangnya enggak sama, XY. Nah, jadi kalau kita tadi sekali lagi kromosom itu ada berapa tadi? 23 pasang, sehingga kita bisa tuliskan kariotip pada sel tubuhnya wanita itu tadi dari berapa? 22 pasangan 1 sampai 22 AA, 22 pasang autosom. Dan sepasang kromosom seks yaitu berupa apa? XX yang biasa disebut dengan XX. Dan kalau pada pria bedanya apa? Ini bedanya ini. Sehingga kariotipnya 22 AA plus XY. Sekali lagi, pada sel tubuh manusia, sel tubuh apa saja makhluk hidup itu selalu diploid karena berpasangan. Nah, bagaimana dengan sel gamet? Kalau sel gamet itu tidak diploid seperti pada sel tubuh tadi, tetapi haploid atau yang biasa disimbolkan N. Berarti kalau haploid hanya separuhnya, ini saja, satu saja. Sehingga kariotip ovumnya wanita itu bisa kita tuliskan bagaimana? 22A plus X. X saja, satu. Sedangkan kalau pada pria, spermanya bagaimana? 22A plus X atau 22A plus Y. Seperti itu ya. Nah, jadi ovum dan sperma itu haploid. Sehingga kalau ovum wanita tadi yang memiliki kromosom haploid 22A plus X dibuahi oleh sperma yang berkromosom seks X 22A plus X, jadilah zigot. Nanti calon individu baru tersebut kembali lagi menjadi diploid, yaitu apa? 22AA plus XX, anaknya perempuan, ya kan? Nah, sedangkan kalau ovum yang memiliki kromosom haploid tadi 22A plus X dibuahi oleh sperma yang memiliki kromosom Y 22A plus Y, jadinya zigot apa? Diploid lagi, yaitu apa? 22AA plus XY, jadinya anak laki-laki.
Nah, ini mengenai kromosom ya. Kembali lagi coba kromosom. Lah, kromosom itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi kita kalau bicara materi genetik atau substansi genetik itu 3 yang harus ini, yaitu gen, DNA, dan kromosom. Gen, DNA, dan kromosom. Kita pilih dulu dari mulai yang paling besar. Yang benar itu gen ada di dalam kromosom atau kromosom ada di dalam gen? Nah, coba kita pahami dulu ini. Nah, jadi kalau kita lihat, nah seperti ini. Jadi kita mulai dari kromosom dulu, yang besar dulu. Berarti yang besar adalah kromosom. Kita lihat. Kromosom tadi sudah dikatakan, kromosom ini selalu berpasangan ya. Jadi dia terdiri dari 2 kromatid. Ini kromatid. Kromatid, di tengahnya ada sentromer. Nah, jadi di tengahnya ada sentromer. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 63 ya. Jadi pada gambar ini kromosom tadi terdiri dari 2 kromatid. Nah, jika kromatid diperbesar, jika kromatid ini diperbesar, maka tampak benang-benang kromatin, yang terdiri atas untaian nukleosom. Nah, ini adalah nukleosom. Nah, apabila nukleosom itu diperbesar, ternyata nukleosom itu terdiri atas ADN atau DNA yang melilit pada histon. Nah, ini ada DNA. Nah, jadi ini tadi adalah kromatid, diperpanjang tadi dari kromatin, kita panjang lagi untaian panjang nukleosom. Nah, nukleosom ini ternyata terdiri dari rangkaian DNA yang melilit pada histon. Nah, jadi kalau kita lihat ini fokus pada ini kromosom. Nah, kromosom terdiri dari DNA. DNA itu apa? Nah, ini DNA itu terdiri dari untaian rantai panjang double helix seperti ini. Nah, ini DNA. DNA itu rantainya panjang double helix. Nanti kita bicarakan lebih lanjut DNA ya. Jadi sudah paham? Nah, jadi kromosom itu kalau kita ini tadi terdiri dari kromatin yang terdiri dari nukleosom. Nah, nukleosom kalau kita amati lebih cermat ini terdiri dari DNA yang melekat pada histon. Nah, DNA-nya ini terdiri dari rantai panjang double helix. Nah, kita bicarakan lebih lanjut nanti. Nah, ini kromosom. Jadi kromosom tadi sentromer. Jadi sentromer ini fungsinya kalau pada saat membelah dia akan membentuk gelendong pembelahan nanti pada KD berikutnya. Nah, ini jadi kromatin ini tadi. Nah, ini terdiri dari kromonema. Nah, benang kromonema. Ini benang kromonema. Benang panjang kromonema. Nah, pada kromonema inilah yang titik-titik ini terdapatnya apa tadi? Gen. Nah, jadi terdapatnya gen ini. Ini kromonema, di sini tempat terdapatnya gen. Nah, jadi itu berdasarkan letak sentromernya kita mengenal macam-macam bentuk kromosom, dibedakan menjadi 4. Telosentrik dulu ya. Telosentrik kalau sentromernya terletak di ujung. Kalau di ujung agak ke bawah sedikit, akrosentrik. Kalau pas di tengah namanya metasentrik. Kalau di bawahnya tengah agak ke bawah, submetasentrik. Jadi mengingatnya gampang tadi apa? Telosentrik, akrosentrik, tengah metasentrik, di bawahnya submetasentrik. Nah, paham? Nah, sekarang kita menginjak gen. Apa itu gen? Tadi sudah dikatakan, gen itu adalah informasi genetik yang terdapat di dalam lokus kromosom. Nah, tadi kan begini. Nah, ini lokus kromosom. Nah, ini kan kromosom. Ini kromosom, ini lokus kromosom. Ini terdapatnya gen. Nah, gen itu biasanya disimbolkan dengan huruf. Jadi, kalau menunjukkan karakter dominan, yang lebih dominan itu huruf besar ya, abjadnya huruf besar. Sedangkan yang kalau resesif yang tidak nampak itu huruf kecil. Itu adalah gen. Nah, ada yang homosigot dominan. Jadi kalau tinggi misalnya T besar, homosigot dominannya adalah T besar, T besar. Tetapi yang heterosigot T besar, T kecil juga menunjukkan sifat apa?
tinggi juga, tetapi dia heterozigot. Kenapa? Karena T besar lebih dominan daripada yang T kecil. Dan ada homozigot resesif. Berarti T kecil berarti menunjukkan sifat apa? Pendek, begitu ya. Nah, biasanya kita lanjutkan ya. Biasanya di dalam setiap ini kromosom itu selalu berpasangan satu. Jadi kalau misalnya di sini T besar, T kecil, B besar, B kecil, besar, kecil, tinggi, pendek, asam, manis, M besar, M kecilnya asam, begitu dan selanjutnya. Tetapi jadi alel itu adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat alel. Jadi T besar, T kecil itu satu alel. T besar alel. T kecil alel. Jadi tidak mungkin T berpasangan dengan M. T tinggi, M manis. Tidak mungkin. Jadi itu alel. Nah, apakah di dalam kromosom itu selalu berpasangan satu tadi? Tidak. Ternyata ada yang namanya alel ganda. Nah, apa bedanya alel dan alel ganda? Coba perhatikan ini. Nah, ini adalah peristiwa persilangan pada alel biasa. M pasangannya bisa M. Nah, ini tanaman bunga merah dengan genotip. Genotipnya M besar disilangkan dengan tanaman putih M kecil. Ini alel. Ya. Gametnya apa? Ini kan individu diploid, berarti gametnya haploid yaitu M besar saja. Sedangkan putih M kecil saja. Kalau terjadi penyerbukan, terjadi persilangan, M besar membuahi M kecil, terjadi penyerbukan jadinya M besar M kecil. Ini jadinya bunga merah juga. Merahnya merah, tidak merah seperti induknya tapi merah muda, misalnya kita sebut merah muda. Nah, bagaimana kalau merah muda disilangkan sesamanya? Nah, jadi tadi kan P1, jadi kalau membuat persilangan selalu begini ya. P1, parent 1, induk pertama, lalu gametnya, ya. Terus berikutnya adalah F1, keturunan pertama. Ya, keturunan pertama genotipnya apa? Diberi fenotipnya, sifatnya munculnya apa. Nah, apabila diadakan persilangan sesamanya pada persilangan kedua, P2, persilangan kedua, parent kedua, merah muda disilangkan dengan merah muda tadi. Nah, jadi gametnya, apa gametnya? Jadi selalu ya, genotipnya dituliskan, bawahnya ada ini, ada fenotipnya. Gametnya, haploidnya kan? Jadi kalau tidak M besar, M kecil. Tidak M besar, yang satunya sama karena M besar M kecil, berarti gametnya M besar M kecil. Nah, kalau terjadi penyerbukan, nah terjadi pembuahan, M besar membuahi M besar, jadilah M besar M besar, M besar membuahi M kecil, M besar M kecil, M kecil membuahi M besar M kecil, harus dituliskan dominannya dulu, baru M kecil. Jadinya apa? Merah muda dan putih. 1, 2, 1. Ini perbandingan fenotipnya atau bisa disebutkan berapa? 3:1. Kalau kita tidak melihat kualitas daripada warnanya, berarti merahnya 3, putihnya 1. Nah, ini peristiwa apa? Alel. Ya, alel saja. Bukan alel ganda ya. Jadi hanya ada 1. Nah, sekarang bagaimana dengan alel ganda? Apakah ada? Ada. Nah, alel ganda itu terdapat kalau pada hewan, misalnya pada peristiwa warna bulu kelinci. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini warna bulu kelinci. Warna bulu kelinci itu kita bedakan dengan warna normal atau biasa. Normal itu ya abu-abu tua ini. Normal, warna normal dibawa oleh gen C besar. Sinsila atau abu-abu, ada sinsila yang tua, sinsila. Nah, abu-abu tua. Ya, ada abu-abu muda, Himalaya. Coba ini ada Himalaya. Kalau tadi normal semuanya biru tua, abu-abu tua, abu-abu muda, Himalaya. Nah, Himalaya ini bagus, kalian lihat putih, tetapi pada hidungnya hitam, telinga hitam, kakinya juga hitam. Ini adalah warna apa tadi? Himalaya dan albino. Nah, sekali lagi warna bulu normal ini dibawa oleh gen C besar.
yang lebih dominan terhadap warna sinsila atau abu-abu yang dibawa oleh gen C kecil, CH kecil. Sinsila ini lebih dominan terhadap warna abu-abu yang dibawa oleh gen C kecil, H kecil. Nah, dan warna albino Himalaya ini lebih dominan daripada warna albino yang dibawa oleh gen C kecil, C kecil. Nah, jadi kalau saya tuliskan, alel ganda tadi pada warna bulu kelinci ditentukan oleh gen yang tadi saya sebutkan, normal dibawa oleh gen C besar yang lebih dominan dari warna sinsila, dibawa oleh gen C kecil CH yang lebih dominan terhadap warna Himalaya, dibawa oleh gen C kecil H kecil, dan Himalaya lebih dominan dari warna albino dibawa oleh gen C kecil. Sehingga genotip untuk warna bulu kelinci ada berapa? Karena C besar lebih dominan terhadap sinsila, Himalaya, dan albino, normal itu genotipnya ada C besar, C besar, C besar, CH kecil, C besar, C kecil H, C besar, C kecil. Ini. Nah, sedangkan sinsila ada sinsila yang homozigot, abu-abu tua tadi, C kecil CH, C kecil CH, ya. Sinsila pembawa sifat Himalaya, berarti C besar, CH, CH kecil ini, dan sinsila pembawa sifat albino. Nah, paham ya? Nah, sedangkan Himalaya sama, ada Himalaya yang homozigot berarti Himalaya dibawa oleh gen CH kecil, dan karena homozigot berarti sama kan? CH kecil, CH kecil. Dan Himalaya pembawa sifat albino. Sedangkan albino hanya satu genotipnya yaitu C kecil, C kecil. Nah, contoh soal. Sekarang contoh soal. Apabila kelinci berbulu normal pembawa sifat Himalaya disilangkan dengan kelinci sinsila homozigot. Nah, kalian tentunya harus hafal genotipnya sebelum mengerjakan ini. Nah, kelinci berbulu normal tadi C besar, pembawa sifat Himalaya berarti Himalaya dibawa oleh gen C kecil H, ini kan? Disilangkan dengan kelinci sinsila homozigot, sinsila dibawa oleh C kecil CH karena homozigot sama. Nah, ini normal ini. Gametnya bagaimana? Haploidnya C besar, CH kecil, C kecil H, CH ini dituliskan satu aja karena macamnya bukan jumlahnya. Nah, kalau terjadi fertilisasi, apabila terjadi fertilisasi, nah jadinya ini C ketemu dengan ini C besar, jadinya nah ini ya C besar CH ini berarti apa ini tadi normal. Ini adalah nah tidak boleh C kecil H, C kecil CH. Yang dominan adalah lebih dominan ada sinsila, berarti ini membawa sifat sinsila. Sudah paham? Ya, jadi hafalkan dulu ini. Nah, apakah hanya pada hewan kelinci saja alel ganda itu? Nah, ternyata tidak, juga pada golongan darah. Nah, golongan darah kita mengenal, kalian kenal ada golongan darah apa saja? Iya, menurut Landsteiner ada golongan darah A, B, AB, O. Nah, golongan darah ini genotipnya ada yang homozigot. Kenapa ditulis I? Karena iya, menurut Landsteiner berdasarkan isoaglutinogennya ya. Jadi ada homozigot IA bisa heterozigot IAIO. Demikian juga B, IB, dan IBIO. Nah, sedangkan AB, IAIB. O adalah IOI. Nah, contohnya ini. Seorang laki-laki bergolongan darah A heterozigot. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah masuk materi genetika, kita banyak melakukan persilangan. Nah, untuk bisa melakukan persilangan, kalian harus paham genotipnya dan macam gametnya. Nah, heterozigot menikah dengan wanita bergolongan darah B heterozigot. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Jadi gampang saja.
Nah, ini. Jadi tadi apa? IA, A heterozigot berarti ini kan, pilih yang ini, B heterozigot ini. Jadi gametnya, jadi sekali lagi persilangan harus seperti ini. Ada P1, ya ini P1 ya. Terus dituliskan fenotipnya, genotipnya dulu, disilangkan di bawahnya fenotipnya, baru gametnya. Gamet haploid, berarti kalau tidak IA, IO. Ini satunya IB, IO, gitu kan? Nah, jadi kalau terjadi fertilisasi IA, IB ini, nah ketemunya ini IA, IB jadinya AB, IA, IO jadinya A, IB, IO jadinya golongan darah B, nggak boleh IO, IB nggak ada, golongan darah itu harus IB, IO dan IO, IO golongan darah O. Nah, jadi itu dulu. Jadi apa yang kalian pahami tentang alel ganda tadi? Jadi kalau alel itu adalah pasangan pasangan gen yang terdapat di dalam kromosom homolog. Ya, kromosom homolog, kromosom yang sama tadi. Berarti kalau alel ganda ada atau lebih dari terdapat lebih dari satu pasangan gen yang terdapat di dalam lokus kromosom homolognya. Itu ya. Jadi yang kita bisa pelajari hari ini, sekali lagi kita simpulkan bersama tadi apa? Kromosom tadi. Jadi kromosom, apakah kromosom semua makhluk hidup sama jumlahnya? Tidak sama. Ya, jadi kebetulan kalau pada manusia sel tubuh kita itu kromosomnya ada berapa? 23 pasang ya. Sehingga karyotipnya tadi 22AA plus XX, sedangkan pada prianya 22A plus XY diploid, sedangkan ovum kita itu atau spermanya pria itu adalah haploid, jadi separuhnya. Nah, jadi alel dan alel ganda saya rasa kalian sudah bisa memahami. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan DNA dan sintesa protein. Nah, untuk tugas nanti coba dilihat di Google Classroom kalian. Ada tugas yang harus kalian kerjakan mengenai kromosom dan juga alel serta alel ganda. Saya rasa sampai di sini dulu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.